Dari pengalaman yang saya berikan kepada si Liliana Narsih atau Butet, saya suruh sparring dengan jauh dengan dia. Tapi bukan kemenangan yang saya butuhkan ke dia. Keberanian dia itu, mentalnya itu. Akhirnya bapaknya yang sendiri yang ngasih tahu ke saya, wah bukan main, berhasil itu. Mentalnya itu. Ya, sebelum digenjot fisiknya harus ada pemeriksaan kesehatan dari dokter. Takut jangan ada kelainan jantung, jangan ada satu penyakit. Nah, itu syarat untuk latihan fisik. Karena kata kasarnya kalau ikut latihan fisik kayak kendaraan. Jadi harus dipacu paling cepat. Jadi kalau ada oli misalnya atau mesinnya kurang bagus terus dia error, nah itu bisa membahayakan sopir. Sama dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan mesinnya kan ke jantung. Jantungnya itu ukuran jantung normal, misalnya denyut nadi yang normal 70-80 dalam keadaan istirahat. Ya. Untuk latihan fisik dia harus dipacu jantungnya. Teori ilmiahnya 220 kurangi umur. Jadi berapa itu? 220. Misalnya umur 20. Jadi dia harus capai denyut nadi 200 per menit. Per menit. Oh gitu, berarti kayak Lutfi umurnya berapa, Vi? Kifli? Masuk 19. Berarti 220 patokannya ya. Untuk ikut latihan fisik 220 dikurangin umur. Misalnya taruhlah 20 tahun. 220 kurangin 20 berarti 200 per menit. Itu denyut jantung ya. Itu teori ukurannya. Tapi kalau berbicara soal cabang olahraga bulu tangkis, kita ambil ukuran begini. Kalau main bulu tangkis itu berapa jam baru selesai permainan? Berapa jam kalau main single? Ya, betul. Oh gitu. Iya. Kalau dulu standarnya 1 jam, sekarang bisa 1 jam lebih. Ambillah 1 jam. 1 jam itu yang capai tadi 220 kurangi umur, ya itu dalam keadaan zona lagi main. Jadi 220 bukan cuma capai 200 langsung berhenti, nggak bisa. Dia capai 1 kali 220, istirahat, bulu tangkis 5 menit, istirahat 4 menit, hajar lagi 220. Itu maksimalnya, tapi secara teori dia harus mencapai seperti overload system. Overload system dari 120, 130, 140, 150, 160 sampai mencapai itu. Kalau orang tua berarti sesuai umur. Sesuai umur. Sesuai umur dan kalau ada keterangan dari dokter harus dokter mengerti dia pencapaian denyut nadi nggak boleh lebih sekian gitu. Berarti konsultasi pertama dengan dokter. Dengan dokter, baru kita memberikan fisik. Jadi pas dapat surat dari dokter, baru kita kasih latihan fisik. Berarti ternyata boleh ya? Boleh. Untuk orang tua. Nah, Papa tadi kan Pak ada lari tuh. Papa umur berapa berarti sekarang? 65? 65. Tapi tadi tuh ada lari jogging non-stop setiap berapa kali seminggu tuh? Rutin pengalaman seminggu sekali, tapi kalau makan agak berlebihan 2 kali. Oh, kalau ngerasa kebanyakan makan gitu? Iya, soalnya makanan sekarang udah banyak toksin, racun. Kalau kita makan berlebihan, selain dari kalori berlebihan, ada toksinnya dalam. Nah, toksin itu kalau ngendap dalam tubuh merusak organ tubuh. Yang tren yang sekarang yang diderita banyak orang, diabetes, pankreas dihajar pertama. Jadi harus dikeluarkan melalui keringat. Oh gitu. Oke, terus berarti bisa ya latihan fisik. Latihan apa aja? Nggak mungkin kan latihan dia terus jongkok, run, apa bisa begitu? Tergantung dari kemampuan individunya. Kalau dia cuma biasanya lari-lari, kalau dia biasanya
main skipping, kalau dia biasanya treadmill, kalau dia biasanya tergantung kebiasaannya untuk menaikkan denyut nadinya. Oke. Terus ini lanjut kedua, Pak. Nah, ini selanjutnya, Pak, cara pegang raket yang benar. Cara pegang raket yang benar. Langsung di sini kayaknya. Nih, boleh berdiri, Pak? Grip atau pegangan, ya. Grip ada banyak macam sih, banyak macam. Kalau yang tren sekarang pegangan kampak. Pegangan kampak, kepala raket menghadap ke samping kiri dan menghadap ke samping kanan, ya. Itu bisa di atas, gripnya bisa di bawah, tergantung kebutuhan, ya. Kalau pemain ganda biasanya agak di atas supaya pergerakannya lebih cepat. Kalau pemain tunggal biasanya nggak terlalu belakang, di tengah supaya pukulannya lebih jangkauan. Bukan, pukulannya lebih bertenaga. Kedua, jangkauan. Tuh, itu pegangan kampak. Baru ada pegangan global, biasanya di Eropa itu, geblok kasur. Nah, itu salah apa betul? Kalau sekarang udah ketinggalan kalau geblok kasur. Dia tetap kampak. Sekarang kalau geblok kasur udah ketinggalan. Nggak bisa dipakai. Dulu mah bisa ya? Dulu mah masih bisa. Sekarang karena kalau pukulan agak di sisi sebelah kiri kurang bermanfaat lah. Kalau di sebelah kalau pegangan kampak sebelah kiri banyak manfaatnya juga. Oke, berarti kayak salaman aja ya, Pak? Iya. Nah, coba si Kipli sini, Kipli pegangan raket gimana? Iya, itu latihan VO2 Max, Pak. Uraian, penjelasan. Pertama kita harus tahu ya, dari otot. Otot bukan cuma kuat. Otot pertama, misalnya bulu tangkis, game pertama dia punya pukulan misalnya jumlahnya 150. Ya. Kalau dia tidak punya daya tahan otot, dia menurun sampai 100 sampai 75. Jadi harus dilatih kekuatan dan daya tahan otot. Kemudian nafas. Atau dikatakan VO2 max. Daya tampung oksigen di dalam paru-paru kita harus mempunyai cukup dan tahan lama. Kalau tempatnya nggak bagus sama aja ya tuh napas nggak akan. Supaya lebih mendukung, udaranya harus bersih. Yang ada embun-embunnya itu membantu sekali di dalam peningkatan daya tahan VO2 max, daya tahan napas. Oh, ngaruh itu, Pak? Pengaruh. Justru jadi penyakit kalau orang udaranya polusi jadi penyakit. Harus cari yang udaranya segar, yang berembun, nah itu. Pas dong di sini ya, lari pagi itu ya. Jadi jangan lupa, otot bukan cuma kuat ya, ada macam-macam. Cepat, tahan lama. Nafas bukan cuma tahan lama, bisa diakselerasi, bisa dikasih cepat, bisa dikasih lambat, dia tahan. VO2 max-nya itu. Jadi dilatih dalam zona, waktunya sama seperti main single 1 set. Jadi di zona itu, jadi denyut nadi misalnya yang teori tadi. Jadi dia start 120, 130, 140, 150, turun lagi. 120 atau 130 naik lagi. Tadi 150, dia turun lagi. 130, naik lagi. 140, 150, 160, turun lagi. Sampai 170, turun lagi, naik lagi. Nah, dalam keadaan begitu waktunya 1 jam 20 menit. Ini pernah Pak? Ini pernah ngoni 3 kan? Pernah ada tes waktu. 200 tapi dorang Pak. 200 bagus. 200 konsisten toh? 200. Tapi waktunya berapa lama? Istirahat cuma 2-3 menit ya? Iya, baru dihajar. Hajar. Sampai berapa lama? Berapa kali ulangan? 10 ya? 10 kali. 1 kali ulangan berapa menit? 1 kali ulangan itu berapa keliling, Dek? 10 keliling, 5 keliling dan 10 keliling.
5 keliling itu. Jadi zona denyut nadinya dalam keadaan zona itu dah itu. Gitu ya, itu. Oke. Jangan lupa isi daripada latihan sama interval istirahat itu proses latihan juga itu. Lebih cepat kamu mengulang lebih bagus. Jangan kelamaan istirahat. Jangan loh. kelamaan istirahat. Itu. Tole ngana ambil tuh reket, ngana mangada kamari, kok Ada ngana yang mau pukul, ditanyain? ngana pe pukulan biasa. Ngana pe pukulan biasa. Sok. Nah sekarang begini aja, coba kamu kayak Dia main, tuh kadang ya. mukul di samping loh, Pak. Saya tunjuk ke sana, kamu bergerak satu langkah ke sana, bergerak satu langkah ke sini, bergerak satu langkah ke sana, siap, menghadap ke sini. Buka sendal. Siap. Siap, awas pelan-pelan. Buka slop. Buka Bergerak. sendal. Menghadap kamari. Cuy, buka sendal. Siap. Anggap ngana lagi main. Nih, lihat kesalahannya. Ada kesalahan di sini. Nih, jadi pukul reket, ya. Ini kan senjata. Ini senjata ini. Ini siap terus. Ya, kalau tinju ini siap terus, pelor ini. Ini kamu habis pukul masih begini baru bergerak, nggak bisa. Ini habis pukul tap. Udah siap di sini. Jangan ini mau ngambil bola misalnya dari situ lihat. Jauh. Kalau dari sini kan gampang. Itu. Jadi siap terus. Bukan cuma tangan, kaki juga harus siap. Jangan. Nah, nggak boleh. Jadi ada tension kaki. Set. Nah, tension itu gua ambil dari Babe, guys. Jadi ada ini, jangan agak rileks, nggak bisa. Oke. Apa lagi? Pak, kadang-kadang pengalaman dan memang banyak sih yang di sini anak baru belajar mukul, tapi udah dikasih latihan fisik. Misalnya masih umur 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun, mereka kan baru suka-suka mau main bulu tangkis. Tapi udah dikasih loncat palang, dorong kasih latihan-latihan yang berat. Itu memang nggak apa-apa atau bagaimana urutan latihan untuk anak-anak dari yang baru mau mulai masuk ke lapangan? Jadi anak-anak yang baru mau kenal atau baru mau pegang bulu tangkis, fase pertama memberikan mereka motivasi secara psikologis supaya mereka tertarik. Fase kedua, ya, kemampuan dasar. Kemampuan dasar urutan dari kaki. Habis kaki, tangan, ya. Udah mereka bukan udah. tangan dulu ya? Salah. Kaki dulu ya? Dulu. Banyak yang tahu tangan dulu, Pak. Salah. Kaki dulu. Kaki dulu, habis kaki baru tangan. Setelah mereka udah mulai motivasinya tinggi atau apa, baru mulai kesempurnaan gerakan dari kaki, kesempurnaan gerakan dari tangan. Baru diberikan yang bilang tadi, kekuatan otot. Kelihatan dari mukulnya lemah, itunya baru berikan kekuatan. Jangan kesempurnaan dasar belum ada udah diberikan latihan yang di atas. Itu betul boleh jadi. Boleh jadi. Tapi kekurangannya itu nanti setelah ke atas menyolok. Sudah tidak bisa lagi dirubah. Karena apa? Ini otot ini bawaan dari pikiran. Kalau sudah terbentuk otot, apa dia? So kebiasaan. Bukan kebiasaan, itu nggak bisa. Nggak bisa dirubah itu. Termasuk ini pegangan raket, sempat itu, ya? Jadi ingat itu. Sempat. Urutannya itu. Pertama psikologis, semangat dulu, baru memberikan kaki yang kesempurnaan kaki, baru tangan. Itu kesempurnaan kaki sama tangan, teknik dasar ya? Teknik dasar. Jadi ibaratkan kita kalau mau bangun rumah, ya, yang bertingkat, yang pokok di situ apa? Fondasi dasarnya. Kalau kita bangun rumah yang bertingkat, basic dasarnya ada fondasi. Sama dengan atlet-atlet ini. Atlet-atlet ini kemampuan dasarnya bagus, nanti permainannya jadi bagus. Itu. Jadi basic dasarnya kemampuan dasar. Kalau contohnya Ovier, yang Papa lihat garis besarnya kan, Papa so lihat dia belum, main. Belum. Dia teknik dasarnya. Belum. Papa belum lihat. Cuma baru lihat dari rumah aja. Yang menyolok ke dia scan-nya itu bagus. Baru itu aja. Belum lihat di lapangan, belum perhatian sepenuhnya. Ini lihat. Kalau si Julia Hila?
kemampuan dasarnya, penguasaan kemampuan dasar pukulan. Ya, harus tempatkan lob serangnya, lob clearnya. Jadi kalau bulu tangkis kita saling memojokkan kan, memojokkan dalam arti menyuguhkan bola. Kalau kamu menyuguhkan bola enak ke dia, kita jadi susah. Tapi kalau kita nyuguhkan dia susah, kita jadi enak matiin bola. Itu kan prinsipnya. Harus kuasai bola. Bagaimana ngelopnya memojokkan dia, bagaimana ngelopnya mempertahankan defense-nya kita. Itu. Tapi jangan lupa menyuguhkan ke dia, karena dia juga punya akal pikiran. Bisa saja kita baru mau pukul dia sudah mendahului. Ngerti enggak? Jadi kita bikin itu pukulan jangan sampai dia tahu. Itu dasar-dasar itu. Dasar pukulan. Jadi jangan kita namanya main bulu tangkis asal bolanya udah lewat. Nggak bisa. Sekarang udah canggih sekarang. Semua orang latihan. Semua orang pengen yang terbaik. Nah, kita ini yang pertama dari body badan. Body badan bisa mengecoh musuh nggak, saya tanya? Benar. Itu. Baru kedua tangannya bisa mengecoh musuh nggak? Itu. Scan bawah, scan atas harus hidup kalau pemain tunggal. Ya. Jadi harus betul-betul yang saya bilang tadi, kemampuan dasar. Pukulan ada macam-macam kan? Pertama lob serang, lama lob clear. Ya kan? Baru netting silang sama netting polos. Meningkat lagi pura-pura ngenet, scan ke belakang. Itu dilatih itu. Kekuatan pergelangan tangan. Tuh. Banyak ya? Banyak. Bentuk-bentuk latihan banyak. Tergantung kreasi kita. Tapi penguasaan otot, fisiologis, gizi harus perlu itu. Ya, jangan lupa itu. Otot belum mateng, udah disuruh begini-begini. Nah, gitu. Oke. Opa Boy kan ngomong-ngomong pelatih nih. Oh iya, pelatih udah ikut penataran dan lain-lain. Nah, atlet siapa aja yang kira-kira mereka tahu di luar sana? Yang Papa pernah latih umurnya misalnya pernah latih di umur sekian-sekian. Kalau saya sih tahu ya. Cuman dari mulut Opa sendiri nih. Siapa aja yang benar-benar pernah Opa pegang? Saya pernah pulang ke Manado tahun 87. 87 cuma cuti ke Manado, tiba-tiba ada beberapa orang yang ngerti bulu tangkis mengajak saya buka klub PB Pisok yang ada di Manado. Berarti pertama buka Papa pelatihnya ya? Iya, PB Pisok. Saya latih di sana dan berhasil keluar satu-satunya atlet dari Sulawesi Utara masuk pelatnas. Atas bantuan Pak Siregar dan Pak Spegogoni, dia masuk pelatnas. Dan masuk ranking IBF. Namanya? Diana Lomban, kalau dipanggilin Kak Keke ya. Kedua yang keluar dari Pisok, Liliana Natsir. Tuh. Yang Papa pegang, tapi yang kemampuan dasarnya saya pegang. Yang saya tahu Liliana Natsir ada dilatih di klub juga, tapi plus dilatih privat ya. Ada privat ya? Klub waktu itu klub. Tapi yang dan suka privat. Iya kan, ada privat yang suka dijemput ke rumah itu loh. Iya. Dan kalau Kak Keke dulu, wah emang privat banget ya. Maksudnya ada latihan ke rumah ya. Terus selain mereka berdua, nama-nama yang udah di sana siapa? Kakaknya Kak Keke, Kak Jack. Mereka ada 4 bersaudara. Yang paling kecil Susanti Lomban, Jackson Lomban, Anita Lomban, Debbie Lomban. Mereka di Pisok dulu. Yang jadi itu yang paling kecil Diana Susanti Lomban, yang mereka panggil Keke itu. Diana Lomban. Oh oke. Terus apalagi Kak Flandi enggak ya? Kak Flandi cuma bantuan waktu dulu dia nggak masuk pusdiklat,
saya pegang pusdiklat dulu, Putri di Manado dan teman saya pegang pusdiklat, nggak bisa masuk pusdiklat. Saya bilang ke kakaknya kirim aja dia ke Bandung. Landi Limpele. Iya, waktu itu ada kejurnas tahun 90, saya ketemu langsung Pak Tahir. Dia langsung ke sana tapi nggak bertahan lama, dia pindah. Dia masuk 8 besar nasional, langsung ditarik oleh CIM masuk ganda campuran di pelatnas. Akhirnya dia berhasil. Kalau Kak Stevi Tangkuman, jebolan Bapak juga ya? Iya, dari Sulut juara Sulawesi Itu Utara. mah sampai kita nginep di rumahnya ya Pak ya? Jadi Opa ini kalau di Sulawesi Utara mungkin generasi sekarang beberapa belum kenal, tapi generasi dulu angkatannya Om Alex ya, Alex Nayawan ya. Oh, Alex Nayawan senior kata dia. Oh, Senior papa dia juga. Om Alex Nayawan senior, yang almarhum Om Hence Peluakan senior juga. Sama mereka berdua. Terus Adri Lomban, Om Ya, Adri Lomban senior juga. Terus siapa lagi ya di Manado tuh? Yang pelatih-pelatih yang sering ke rumah sih dulu itu ya, yang Medi inget ya. Itu terus atletnya itu Stevi Tangkuman, Sony kakaknya Sony Tumewan, Jack Tumewan sama Sony Tumewan. Pernah di Bapak juga? Iya. Dan jadi pelatih sama-sama. Sony Tumewan. Oh iya. Sony Tumewan ya. Almarhum. Ya udah almarhum kan, Hence sama Sony. Sony Tumewan. Adiknya Jack atau Dani Tumewan. Oh iya, Dani Tumewan. Oke. Jadi itu ya, jadi kalau Kak Medi itu ada sampai sekarang yang ngerti banyak dari Opa memang. Jadi waktu dulu dilatih Opa sampai di Pusdiklat, sampai di Pelatnas, dan kita udah tahu saksi hidup yang namanya permainan di bulu tangkis. Jadi kita jangan cuma tahu teknik aja ya Pak, harus tahu seluk-beluk gimana cara ngadepin kejamnya dunia bulu tangkis tuh. Makanya dan jangan lupa juga ini satu hal yang tidak boleh dianggap sepelekan itu. Apa tuh? Faktor psikologis. Jadi anak-anak itu harus dibina juga attitude-nya dan disiplinnya. Itu salah satu unsur penunjang penting. Jadi ada satu hal yang penting di dalam seorang juara. Ya. Jangan lupa anak-anak dibina juga attitude-nya, disiplinnya, membuahkan hasil mental juara yang lebih bagus. Ya. Jadi jangan anggap enteng itu. Teknik fisik kita boleh miliki, tapi kalau mental bertandingnya kita tidak miliki, itu nggak bisa keluar itu permainan. Itu yang Kak Medi dapat banget tuh. Faktor psikologis tuh. Jadi dari pengalaman yang saya berikan kepada si Liliana Narsis atau Butet, saya suruh sparring dengan jauh dengan dia. Tapi bukan kemenangan yang saya butuhkan ke dia, keberanian dia itu. Mentalnya itu. Akhirnya bapaknya yang sendiri yang ngasih tahu ke saya, wah bukan main, berhasil itu. Mentalnya itu. Jadi jangan pengen lawan-lawan yang dibawa terus. Harus berusaha bagaimana caranya keluarkan teknik permainan sekalipun gitu itu. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa gitu. Lawan siapa aja mental kita udah tebal, terus, udah Pak, kuat. Kalau pertandingan nih, belakangan kan banyak yang nyolong-nyolong umur ya Pak. Nah kita nyikapin gimana? Kita ikut protes ke meja panitia atau udah lawan aja lah? Gimana itu kan cara? mengenai bukan mental juga kan itu ya? Non teknis juga itu Pak, terserah dari kalian sebagai pelatih punya kemampuan menyikapi itu. Kalau menyikapi itu menurut pengalaman saya, binalah anak itu biar dia lawan dengan umur lebih tua dari dia. Jadi kalian punya kemampuan harus tingkatkan untuk melatih anak itu supaya dia bisa kalahkan. Sekalipun lawannya itu lebih tua dari dia. Oh, jadi kita bekelin mental dan bekelin latihan banyak aja intinya. Jangan ikut-ikut protes lah intinya. Jadi kita mau lawan siapa aja ya Opa ya.
Melawan siapa aja, oh ada yang bilang, aduh dia nyolong umur ya. Kita jangan terganggu, lawan aja. Karena latihan udah dibiasain kayak Opa ke Liliana dulu, dilawanin yang lebih tua gitu. Jadi pas ketemu yang nyolong umur, ya udah gitu. Udah terbiasa. Gitu. Jadi mental sama main aja. Rezeki mah apapun kan udah Tuhan. Oke, begitu saja bagi yang pencinta bulu tangkis, yang suka bulu tangkis, yang ini bertanya, saya kalau bisa berikan pengalaman saya berikan. Saya terjun dalam kepelatihan masih zamannya Ferry Sonafil ketua PBSI. Coba, siapa yang ingat bulu tangkis? Masih sempat kita ketemu di Bandung waktu itu. Bagus ya dia. Ferry Sonafil, almarhum kayaknya kalau nggak salah. Udah lama, jadi Udah. Tahu-tahu belum almarhum. Udah. Oke. Terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Salam olahraga. Dalam olahraga, ayo.